Ya, kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Nah, itu dia tadi Pak Alamsyah. Tadi pertanyaan dari Mas Haris tadi. Segala macamnya itu tanggapan Bapak bagaimana? Tadi ngomong-ngomong soal itu sosial media. Kenapa TikTok tidak kita tutup aja? Kayaknya semuanya berawal dari TikTok Shop deh. Iya. Satu, kalau mau tegas dipisahkan nggak boleh digabung, ya TikToknya akan ikut kalau aturan kita. Jadi Menteri Kominfo-nya juga harus mau ya menerapkan itu kebijakan antara kita misalnya mau pisahkan antara sosial sama commerce, dipisahkan supaya nggak bisa saling manfaatkan itu. Kedua, algoritma ini saya sudah merasa sudah pada level atau kadar mengganggu hak asasi orang. Jadi behavior kita tanpa seizin kita dieksploitasi untuk satu market itu tidak boleh sebetulnya. Persoalannya si pembuat kebijakannya harus sampai ke sana. Jadi harus ada aturan tentang pemanfaatan algoritma. Walaupun orang bilang rumit, ya kita bikin dulu aturannya. Nanti kemudian terapkan, evaluasi. Jadi saya membayangkan Abdul, ketika menghadapi ini para pedagang itu harus duduk bersama dengan beberapa menteri yang terkait ini. Kemudian membicarakan apa yang harus kita bikin dalam waktu 6 bulan, 1 tahun ke depan supaya efektif. Menkominfo apa dengan algoritma. Terus kemudian berkaitan dengan impor ilegal, Mendak harus apa gitu. Ini thrifting yang sebetulnya pahlawan lingkungan hidup kok malah dibunuh, gimana cara melegalkannya supaya nggak setiap hari disatronin oleh oknum aparat. Mereka bisa sampai 1 miliar itu ngeluarin uang gitu. Karena sasaran mereka juga sebetulnya segmen yang beda dengan UMKM. Satu, kemudian faktor lain lagi ya dicek. Itu duduk semua, keluar kerangkanya, evaluasi tiap tahun. Mana menteri yang kinerjanya nggak bagus ya jadi bagian dari evaluasi dari presiden dong. Kalau Anda sudah lakukan kebijakan itu dijalankan, tidak efektif atau tidak berhasil itu hal lain. Tapi kalau dia tidak dijalankan, berarti dia jadi aktor yang harus dievaluasi, jadi kementerian yang harus dievaluasi. Dan terakhir, menurut saya di dalam proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan tersebut, jangan lupa bahwa kita hidup ini ada di dalam satu tatanan ekonomi global. Maka pemerintah harus memang menyiapkan tim yang bisa melakukan penelitian terhadap perilaku-perilaku pricing yang dilakukan oleh Cina. Karena kan banyak itu masuk, sehingga kemudian ketika dia melanggar ketentuan tersebut, boleh dong kita memban satu ekspor yang akan dilakukan dari sana misalnya. Nah itu semua harus dimonitor oleh tempat di mana warga bisa mengadu kalau ternyata diabaikan. Kalau dia menyangkut ketidakpatuhan pemerintah atau aparat dalam melaksanakan kebijakannya, yang ngadunya ke ombudsman. Tapi kalau ternyata tetap ada ketidakadilan dalam persaingan itu, warga tidak puas, pedagang tidak puas, ya datangnya ke KPPU. Nah ini semua harus dihidupkan ke depan. Percayalah sama saya, tidak ada satu negara pun yang berhasil kuat melawan ekses semacam ini, kecuali mereka memang di internal pemerintahnya bersatu padu dengan masyarakatnya untuk membentengi dirinya. Bukan dengan saling menyalahkan, apalagi cuma bikin gimmick-gimmick centil, bakar-bakar pakaian bekas itu nggak akan menyelesaikan masalah. Oke, baik. Mas Bima, dari tadi kan salah satu solusi yang tadi kita dengar berkali-kali adalah revisi Permendak 50 tahun 2020. Apakah cukup itu saja kemudian ini bisa membuat geliat para pedagang yang offline ini jadi lebih baik begitu? Karena kan permasalahannya bukan hanya di Kementerian Perdagangan saja begitu. Ini kan tadi dikatakan lintas menteri. Belum lagi masalah algoritma. Sekarang apa yang sedang tren dibaca oleh sosial media, e-commerce itu dibikin tiruannya dengan harga yang lebih murah begitu, dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan penjual lokal gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana nih untuk mengatur algoritma dan lain-lain di luar hanya dari perdagangan saja, kan ini masalahnya lebih complicated begitu kan. Tadi saya menanggapi pertanyaannya bagus sekali. Memang kita harus jaga peraturan Menteri Perdagangan yang sedang direvisi karena memang sedang berjalan. Betul. Tapi sebelum itu selesai, apa yang harus dilakukan? Satu, kreatiflah pemerintah. Yang namanya menjaga atau membatasi impor itu tidak harus menggunakan, oh batasnya 100 US dollar,
kalau di bawah itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Itu kebijakan kalau menurut saya paling nggak kreatif. Yang kreatif apa? Satu, sertifikat halal. Kedua apa? Standar nasional, SNI. Ketiga apa? Untuk makanan minuman, pakai BPOM. Jadi kalau barang impor tidak memenuhi standar-standar itu, udah nggak bisa masuk tadi. Di pelabuhan saja dia udah nggak bisa masuk. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian kalau kita melihat, ini kan kita bicara di hilirnya, di perdagangan retailnya. Di hulu ada satu yang menarik. Di Tiongkok itu, mereka punya yang namanya program Taobao Village. Kampung Taobao. Ya. Kerjasama antara swasta dengan pemerintah. Apa yang menarik? Suku bunga. UMKM berapa di sini suku bunganya? KUR ada Pak, 5%. Kalau yang reguler biasa, berapa? 20%. Beberapa bahkan kalau yang pinjol, itu bisa 40%. 1% per hari bahkan ada. Kita nggak menang kalau kita suku bunganya masih mahal. Tiongkok bisa kasih berapa? Di bawah 2%. Yang kedua, di Taobao Village itu, ekosistemnya luar biasa karena terintegrasi antara UMKM produsen, ada satu rumah yang didesain itu untuk live sales, satu rumah lagi isinya adalah logistik. Jadi satu kampung itu lengkap semuanya. Ibaratnya di situ ada Tanah Abang, di sebelah sini ada yang memang talenta untuk jualan live salesnya, kemudian ada banknya jadi yang siap mensupport. Iya, itu jadi kita nggak punya grand design itu. Nah berikutnya lagi kalau udah tahu ini masalah nih, impor-impor ini, ya, saya pikir pemerintah harus tegas gitu ya. Mumpung masih ada kesempatan, saya nggak tahu kesempatannya tinggal Februari gitu kan, dan udah pada sibuk untuk ngurusin pemilu. Tapi dengan kesempatan yang sempit ini harusnya ada kebijakan kalau perlu yang berani. Saya setuju tuh. Kita coba tiru Amerika, tiru India. Karena masalah soal TikTok, masalah soal sosial media ini bukan hanya ekonomi, tapi sudah masuk pada national security kita. Jadi ketegasannya sekarang yang harus dipertanyakan. Ini kan masalahnya sebenarnya tidak rumit-rumit amat begitu kan, meskipun memang banyak hal. Yang penting tegas. Nah ini kemudian mau tegas atau enggak sih begitu kan? Tapi kemudian saya pengen tanya deh, dari tadi kan kita sudah bicara masalah ketegasan pemerintah, regulasinya yang harus dibikin dan segala macam. Untuk yang saat ini, yang sudah terjadi saat ini, untuk masyarakat, kira-kira apa yang bisa kita kasih untuk membangun kesadaran masyarakat biar tidak membeli barang-barang yang murah tapi itu merusak atau malah menyusahkan saudara-saudara kita yang lain gitu. Kira-kira untuk motivasi apa sih untuk kita masyarakat agar bisa memilih Karena barang-barang? masyarakat di sini kan kalau udah murah mau dari mana juga beli. Bener. Nah, tetapi kan yang mereka tidak sadar adalah mematikan usaha rezeki sesama warga negara Indonesia begitu, sesama saudara. Itu agak berat di kita ya, kalau sudah ada diskon tuh semua langsung. Iya, apalagi ada free ongkir. Ini mungkin satu nilai-nilai baru ya, ada nasionalisme baru itu yang kita harus bangun, bukan lagi nasionalisme dengan pakai bambu runcing begitu. Jadi mungkin harus ada satu kebiasaan orang berpikir bahwa menggunakan tidak tergoda untuk menggunakan satu marketing digital yang sumbernya memang dari luar sana ya, dari memasukkan barang-barang dari luar yang harganya murah, lantas excited itu. Kalau kita mau mengubah perilaku kita untuk lebih mau menggunakan barang-barang yang di dalam, itu mungkin adalah satu bentuk nasionalisme yang jauh lebih penting daripada cerita-cerita heroik mengirim tim nasional lomba ke sana lomba ke sini gitu yang tidak akan mengubah nasib kita juga. Tapi kalau semua dari kita itu mau melakukan perubahan pola konsumsi tadi ya, tidak terpengaruh sama sosial media, itu memang bisa. Ini sulit sekali, Abdul. Kenapa saya bilang sulit? Karena untuk membangun mental semacam ini memang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh, dibangun influencingnya, seluruh institusi pendidikan kita harus membiasakan, bukan cuma dikasih pelajaran tentang cinta dalam produk dalam negeri, tapi ada satu hari orang ditetapkan harus membeli produk dari dalam negeri. Anak-anak dari SD itu sudah harus diajari mencek ini merek bikinan mana. Satu hari saja dulu dalam seminggu. Kalau itu bisa dilakukan, maka harusnya kita akan mulai terjadi spirit nasionalisme yang baru. Kalau tidak, kita semua cuma saling menyalahkan, frustasi,
diserbu sama barang-barang asing itu. Omongan saya agak abstrak untuk kali ini, tapi menurut saya sesuatu yang sifatnya value itu harus dibangun ke depan dengan menggunakan semua infrastruktur kita yang ada. Satu hari dalam seminggu membeli barang dalam negeri. Bisa dimulai dari Menarik sih. situ. Menarik sih. Iya. Boleh tuh jadi programnya Menteri Pendidikan cross Menteri Perdagangan. Betul sekali. Nah, kita akan tunggu juga begitu ya. Apa kemudian nanti langkah perubahan ini mungkin terakhir juga ini karena kita sudah mepet durasinya Pak Alamsyah, Mas Bima. Kemudian langkah perubahan apa yang harus dilakukan agar ekosistem UMKM kita ini bisa bertahan? Jangan sampai malah banyak yang kolaps, Mas Bima. Sederhana, kita butuh keteladanan kok. Konsumen disuruh tidak membeli barang impor. Bangga buatan Indonesia. Cek aja pengadaan barang jasa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN-nya gimana? Oke. Berapa banyak pemenuhan TKDN-nya? Kan kita bisa lihat itu. Jadi kita butuh keteladanan sebelum konsumen harus berbuat apa. Jadi juga pemerintah harus mencontohkan begitu kepada masyarakat. Apalagi BUMN kan namanya akhlak. Keteladanan harus ada dong. Iya dong. Pak Alamsyah, singkat Pak Alamsyah. Apa kemudian yang harus dilakukan Pak Alamsyah? Singkat. Saya kira sama seperti mengulang tadi ya, pemerintah itu harus mulai melakukan koordinasi yang lebih ketat ya, karena kita sedang menghadapi perang ini sebetulnya, jadi nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Masyarakat juga mulai harus agak percaya bahwa kita sebetulnya bisa membangun spirit nasionalisme seperti tadi. Kita mulai kampanyekan, kita lakukan, termasuk Metro TV juga harus gemar mengkampanyekan seperti itu. Oke, baik. Pak Alamsyah, Mas Bima, terima kasih banyak narasumber yang telah hadir dan berdiskusi dengan kami. Dan juga terima kasih kepada pemirsa di studio dan juga musyawarah Rebohan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.